عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW menjalankan ibadah. Ini wasiat Rasulullah SAW di Hajjatul Wada'. Selesai musim haji, Rasulullah SAW berpaling ke Madinah. Sambil Al-Ansar, karena habis Rasulullah SAW sudah menguasai Makkah, menguasai Madinah, Al-Ansar takut Rasulullah SAW akan tinggalkan mereka dan Rasul akan diam di Makkah. Ahlu Makkah sendiri senang karena begitu melihat keadaan Makkah sudah aman. Apakah Rasulullah mau balik ke Madinah atau balik ke tempat kelahirannya? Diam di tempat kelahirannya adalah Makkah. Karena pernah Rasulullah SAW waktu hijrah berdoa kepada Allah sambil melihat ke Makkah, wallahi innaki la ahabbul biqa'i ila Allah. Sungguh wahai Makkah, engkau adalah sebuah tempat yang paling dicintai Allah. Tapi kalau mereka keluarga Makkah tidak mengusirkan aku keluar dari Makkah, saya tidak mau keluar dari Makkah. Ini yang diingatkan oleh Al-Ansar. Al-Ansar takut kalau sudah Makkah dalam kondisi aman, dalam kekuasaan Islam, Rasulullah SAW tidak mau balik ke Madinah. Rasulullah mendengar berita, ada informasi sampai ke Rasulullah. Rasulullah SAW langsung memanggil Al-Ansar. Rasulullah bertanya, apakah benar berita yang saya dengar dari Al-Ansar? Semua dia malu bercakap sama Rasulullah SAW. Bangun Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, salah satu pemimpin Al-Ansar. Ya Rasulullah, kami berbaiat kepadamu untuk agama Islam, untuk membelamu. Kami sudah bersedia menurbankan istri kami, keluarga kami, harta kami, rumah kami untuk demi sempurna dakwah Islam. Apakah habis itu ya Rasulullah engkau mau tinggalkan kami? Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyaral ansar, kemana saja anda sekalian pergi saya ikut. Kemana anda mau hidup saya hidup. Di mana anda sekalian mati saya akan mati. Langsung nangis Uranul Ansar. Semua nangis. Ikut Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Bulan Safar, 27 bulan Safar, mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sakit. Mulai naik badannya, demam, panas. Di saat itu dirawat di rumah istrinya Maimunah radhiyallahu anha. Sambil Rasulullah SAW merasa sakitnya tidak boleh bertahan. Datang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyentuh badan Rasulullah SAW, melihat begitu panasnya, demamnya tinggi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadida.
engkau lagi menghadapi kesakitan yang cukup berat. Kata Rasulullah SAW, inna ma'syaral anbiya, kami para nabi dan rasul, kalau mendapatkan sakit, boleh jadi 2 kali lipat dengan orang biasa. Sakitnya luar biasa. Dan habis itu Rasulullah SAW mohon izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Siti Aisyah. Dipindahkan hari Kamis di bulan Rabiul Awal, tanggal 7 hari Kamis bulan Rabiul Awal. Rasulullah SAW dipindahkan ke rumah Siti Aisyah. Dalam rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha ada satu pintu menuju ke masjid Rasulullah SAW. Tertutup dengan kain. Kalau terbuka kain, terlihat masjid. Rasulullah SAW selama 5 hari yang terakhir dalam kehidupan di dunia ini tidak dapat salat berjamaah bersama sahabat. Coba keadaan dan kondisi sahabat bagaimana. Mereka hidup dan berteman, berkawan bukan hanya sama Nabi, sama manusia yang sempurna, manusia yang paling kasih sayang, manusia yang jujur, manusia yang tawadu, manusia yang rendah hati. Kenapa mereka tidak akan merasa merindukan Rasulullah? Pasti sangat merindukan. Jadi hubungan mereka sebagai sahabat dan Rasulullah SAW bukan hanya sahabat dan para nabi dan nabi, bukan. Lebih daripada itu. Karena Nabi Muhammad SAW benar-benar terbukti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk salat dengan sahabatnya. Masih dalam kondisi lemah, tidak kuat. Rasulullah SAW minta air. Dibawakan banyak air untuk mandi. Setiap Rasulullah SAW mandi, begitu dia merasa sudah kuat, sadar untuk masuk ke masjid, malah binsang dan jatuh sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat menunggu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah mandi lagi. Begitu selesai mandi dan wudu, binsang lagi sallallahu alaihi wasallam. Saking sakitnya sallallahu alaihi wasallam. Ingin berjumpa dengan sahabat. Ingin bertemu sahabat. Untuk menimami sahabat. Karena seumur hidupnya sallallahu alaihi wasallam selama dia membawa dakwah tidak pernah tinggalkan salat. Terasa harga salat. Terasa nikmatnya salat dan kemuliaan salat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Talib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, keluarga Rasul, dua-duanya masuk. Dan Rasulullah SAW minta disandarkan dengan 2 sahabat. Ali bin Abi Talib sebelah kanan dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebelah kiri. Dan mereka membawa Rasulullah SAW masuk ke masjid. Dan didudukkan di kursi di atas mimbar. Dan Rasulullah SAW menyampaikan wasiat yang terakhir menghadapi umatnya dan sahabatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ayyuhan nas ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Siapa di antaramu yang pernah aku zalimi, silahkan tunjukkan kezalimannya. Siapa di antaramu yang hadir, yang pernah aku caci maki, silahkan hari ini sekarang balas. Siapa yang di antara yang hadir, yang saya pernah ambil hartanya,
tidak ada alasan atau tidak hak. Rasulullah SAW pernah menzalimi orang. Dia orang yang bawa adil, bagaimana boleh zalimi orang? Dia yang menyebarkan adil, bagaimana boleh dia menzalimi orang? Kalau ada yang menuntut haknya, silahkan sebelum hari kemudian. Tidak ada yang bangun, malah sahabat menangis. Sambil semua sahabat, nafdika bi abaina wa ummahatina, kami kurbankan diri kami, keluarga kami, bapa dan ibu kami demi-Mu ya Rasulullah. Itu jawaban mereka. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Dilaknati Allah orang Yahudi dan Nasrani karena mereka habis meninggal nabinya membangun masjid di atas kubur nabinya. Ini salah satu tanda Rasulullah SAW melarang kita menkuburkan orang dalam masjid. Ini perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Yang terjadi, orang sekarang bertanya bagaimana kondisi makam Rasulullah dalam masjid. Harus kita fahami semua, Rasulullah tidak dikuburkan dalam masjid. Rasulullah dikuburkan dalam rumah Siti Aisyah.